Assalamualaikum, salam sehat, salam sejahtera buat rekan-rekan peternak ayam broiler. Untuk sore ini kita tampilkan di ruangan kandang ayam broiler semi closed house, khususnya di lantai bawah di umur ayam 17 hari. Dan jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan loncengnya agar video ini lebih berkembang lagi dan lebih bagus lagi dari video-video sebelumnya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang ayam broiler yang lambat pertumbuhannya atau mengalami kekerdilan dan bagaimana cara mengatasinya. Dan sebelum lebih lanjut lagi, kita harus memahami terlebih dahulu kenapa ayam bisa terlambat pertumbuhannya atau mengalami kekeringan atau kerdil, atau bisa dikenal sebagai sindrom. Jadi sindrom ini atau kekerdilan cukup banyak atau perlu membuat resah para kalangan peternak akibat ketidakseragaman ukuran ayam yang dipeliharanya. Ketika DOC datang terlihat seragam, akan tetapi setelah ayam mulai menginjak di usia 17 hari baru terlihat adanya ayam yang terlambat pada pertumbuhannya, sehingga menimbulkan ketidakseragaman. Dan di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan ayam mengalami pertumbuhannya yang lambat atau kekerdilan. Yang pertama berasal dari pembibitan, misalnya dari usia induknya yang masih terlalu muda. Ini juga berpengaruh ayam lambat pertumbuhannya atau mengalami kekeringan. Yang kedua, penyebab berasal dari manajemen itu sendiri, seperti penanganan yang kurang baik, terutama di waktu-waktu periode seperti cara pemberian, kualitas dan kuantitas pakan yang diberikan tidak benar, yang berasal dari dan seperti penempatan ayam pada kondisi lingkungan yang kurang kondusif juga mengakibatkan terkena ayam kerdil atau sindrom. Kekerdilan seperti lingkungan kandang yang bersuhu atau berkelembaban terlalu tinggi, kemudian di lingkungan kandang yang terlalu padat populasi ayamnya, ini juga bisa menyebabkan ayam pertumbuhannya menjadi lambat. Oke, berikut ini ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalisir penularan penyakit kerdil pada ayam. Yang pertama, anak ayam yang menunjukkan gejala terinfeksi penyakit kerdil seperti ditempatkannya di tempat yang terpisah. Tujuannya agar dapat mengurangi penularan virus. Kemudian yang kedua, pemberian desinfektan yang rata di dalam dan di luar kandang, serta memperhatikan kepadatan kandang yang diharapkan dapat mengurangi jumlah ayam yang sakit. Dan yang ketiga, untuk mengatasi ayam kekerdilan pada ayam sesuai dengan kondisi lingkungan yang dingin, pemanas yang harus ekstra benar-benar. Dan di 2 minggu pertama suhu brooding paling rendah 29 Celcius dan paling tinggi 35 Celcius. Berikut ini ada beberapa solusi yang dapat dilakukan jika mengalami kekurangan. Yang pertama, memperluas area kandang ayam broiler. Yang kedua, memastikan distributor pakan ayam yang cukup. Dan jadi tempat makan dan minum harus memadai seluruh ayam broiler. Jangan sampai ada beberapa yang tidak bisa bersaing untuk mendapatkan pakan dengan ayam broiler yang lainnya. Ketiga, berikan kipas dan juga pemanas yang cukup sesuai kebutuhan ayam broiler. Dan 3 cara yang paling efektif untuk menekan kekerdilan pada ayam broiler ini seperti memisahkan ayam broiler yang mengalami kekerdilan dengan ayam broiler yang normal. Dan ini
di hari-hari sebelumnya sudah kita kerjakan, sudah kita pisahkan atau kita seleksi untuk ayam yang kerdil atau ayam yang bobotnya di bawah standar. Untuk penempatannya kita ditempatkan di paling belakang, di dekat kipas atau di dekat blower. Dan ini contoh ayam yang kerdil seperti ini. Ini contoh ayam kerdil atau ayam sindrom yang bobotnya di bawah rata-rata standar. Dan kita pisahkan atau kita sudah sortir di hari-hari kemarin, dan ini hasilnya. Dan ini juga penyortiran atau pemisahan ayam kerdil atau ayam sindrom sambil berjalan dari hari ke hari terus dilakukan antisipasinya. Dan ini bobot yang standar, dan yang paling ujung dekat inlet itu bobot di atas standar. Alhamdulillah. Dan ini penampakan bobot standar, dan standar di bobot di umur 17 hari, dan yang paling ujung itu di bobot di usia 17 hari itu di atas bobot rata-rata. Dan tujuan dari pemisahan ayam kerdil ini atau ayam sindrom ini yang dibawa bobot rata-rata agar tidak bersaing dengan ayam yang lainnya. Jadi lebih besar untuk mendapatkan pakan dan minum sehingga asupan nutrisi terpenuhi, karena dipisahkan yang dilakukan juga untuk menghindari penularan penyakit. Jika ternyata ayam broiler penyakit kekerdilan yang menular, jadi seperti ini ya teman-teman, ya rekan-rekan. Jadi tujuan kita selain dipisahkan ayam bobot di bawah rata-rata atau ayam kerdil ini agar tidak terinfeksi atau agar tidak menular ke ayam yang lainnya. Jadi kita pisahkan di paling belakang di dekat blower. Ya kira-kira ini masih di bawah normal atau yang lebih kecil dari ayam broiler yang pada umumnya. Jadi tujuannya itu tuh untuk mengurangi tingkat kesetresan pada ayam broiler. Kalau malam hari suhu relatif dingin dibandingkan dengan siang hari, jadi untuk mengurangi tingkat kesetresan pada ayam broiler. Dan ini salah satu contoh ayam broiler yang sindrom atau ayam kerdil. Hal seperti ini harus langsung diantisipasi, dipisahkan, karena dampaknya yang dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dalam arti menyebar ke ayam yang lainnya. Dan tahap semisalnya beberapa hari kemudian kita lihat ayam broiler ini atau ayam kerdil ini di 2 atau 3 hari ada peningkatan atau tidaknya di bagian bobotnya, maka kita akan pisahkan kembali ke bobot yang normal atau bobot yang semestinya. Nah, jadi cara yang paling efektif untuk meminimalisir kekerdilan pada ayam broiler bisa dilihat perbedaannya nanti di hari kedua atau ketiga. Kedepannya bobot ayam broiler akan cepat mengejar dengan bobot ayam broiler yang normal. Oke, bagi buat rekan-rekan
Yang punya masukan atau saran silakan di komen di bawah. Mungkin teman-teman rekan-rekan melihat video saya untuk saat ini, semoga dan video ini bermanfaat, terinspirasi dan terhibur dalam video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih yang sudah menonton, dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Akan ada video-video selanjutnya mengenai pemeliharaan atau cara memelihara ayam broiler di kandang semi closed house. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.